Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat walafiat ya, semuanya sehat jasmani, rohani, dan mudah-mudahan dilancarkan segala urusannya, diberkahkan semuanya ya. Oke, pada kesempatan ini saya ingin melanjutkan part 2 dari rekaman kemarin ya, penjelasan kemarin tentang apa itu dan bagaimana hubungannya dengan StarX ya, kemudian Amazon dan lain sebagainya. Sebetulnya teman-teman ya, sebelum saya lanjut ya, ini preview sedikit. Sebetulnya teman-teman, ini adalah lingkaran daripada afiliasi bisnis mereka ya, dari Stanford semuanya ya. Baik itu Amazon, StarX dan lain sebagainya, semua memang di sana. Jadi afiliasi daripada Stanford teman-teman ya. Kalau teman-teman cari di internet silahkan perusahaan-perusahaan yang dinaungi oleh Stanford dan ada saham Stanford itu perusahaan apa saja, kemudian afiliasinya kemana saja, silahkan dicek ya teman-teman ya. Jadi intinya apa? Intinya banyak yang memang memberikan asumsi tetapi tidak mau menggali sebetulnya lingkaran daripada Pi Network ini apa saja, perusahaan namanya apa saja ya, kemudian sebesar apa dan di mana saja, bisnisnya bidang apa ya. Dan memang di sini lebih daripada 7.000 ya, 7.000 lebih ya, 700 lebih, 700 perusahaan lebih yang terafiliasi dengan Stanford. Dan itu artinya terafiliasi itu apa sih teman-teman sebenarnya? Nah, itu juga harus dipahami teman-teman ya. Berafiliasi artinya adalah mereka saling keterkaitan ya, saling berhubungan, ada sistem jaringan, jaringan sini kemudian jaringan. Makanya kan ketika seperti sama halnya kita memahami sebuah BO, bisnis online, itu bisnis afiliasi artinya ya, kita ngerekrut orang kemudian dapat reward, kita rekrut orang lagi dapat reward. Nah, perusahaan-perusahaan konvensional yang di luar daripada multi level ya, yang di luar yang menggunakan multi level, sistem multi level, itu sebelum ada lahirnya multi level itu ada namanya afiliasi teman-teman ya. Jadi saling keterkaitan, saling berhubungan dan saling menguntungkan. Artinya seperti itu ya. Jadi Stanford ini afiliasinya banyak sekali ya. Ribuan perusahaan sudah terafiliasi dengan adanya perusahaan kampus Stanford ya. Nanti data-datanya coba kita lihat betul atau tidak ya. Jadi kawan-kawan gini ya, jangan berasumsi atau berpikir bahwa sebuah perusahaan ini terlebih kalau dikait-kaitkan dengan data ya, dengan data, oh ini data KTP segala macam, kayak itu bahaya segala macam. Pertanyaan saya adalah, yang pertama yang diminta untuk KYC itu adalah SIM atau KTP ya. Mau SIM boleh, mau KTP boleh kan. Nomor telepon, Gmail dan Facebook, selesai. Nah, yang termasuk data pribadi memang KTP teman-teman ya, KTP. Dan itu pun ya, saya bukan ahli daripada dan memang belum pernah mengalami yang namanya menggunakan data orang ya kan. Tetapi segi daripada pemanfaatan data itu sendiri, arahnya kemana ya, apakah mau dijadikan sebagai data customer saja akhirnya dijual dan sebagainya, kita nggak tahu. Tapi buat saya memang tidak masuk, karena sebuah ekosistem yang betul-betul legal gini loh. Tujuannya kayak itu buat apa sih? Sebelum masalah tujuan Pi Network ya, karena nanti akan terbahas juga masalah tujuan. Tetapi maksud saya, kenapa kok Pi Network menggunakan KYC ya, yang harus kita pahami. Kenapa menggunakan KYC? Artinya adalah mining ini tidak untuk menyempurnakan sebuah ekosistem daripada penambangan, harus dipastikan dulu dan sampai segi pemanfaatannya itu adalah terhadap apa yang namanya deliver to human. Oke? Paham ya? Jadi artinya penambangan ini harus betul-betul orang. Karena kenapa? Bisa saja ketika ini tidak menggunakan KYC, yang terjadi satu orang itu bisa menggunakan 100 komputer atau 100 handphone satu orang tanpa perlu KYC. Akhirnya apa yang terjadi teman-teman? Akhirnya yang terjadi, koin didominasi hanya dengan 1-2 orang saja.
dan itu akan mempengaruhi efek daripada ekosistem nantinya, sirkulasi koin itu sendiri. Nah, ini kadang maaf ya, ada beberapa YouTuber juga menafsirkan bahwa apa namanya, ini berbahaya dan sebagainya. Tujuannya tidak husnuzon teman-teman ya. Jadi gini, kalau ketika kita berpikir suuzon ya, sorry terbalik ya, maksud saya tujuannya bukan suuzon, tapi kita coba berpikir tujuannya adalah husnuzon. Karena kenapa? Yang saya pahami dari maaf ya, dari beberapa tahun yang lalu, bahwa memang untuk menghindari daripada minusnya pemanfaatan sirkulasi hasil air loh. Karena yang dibutuhkan di sini adalah target destinasi terakhirnya. Yang pertama yang tergadang-gadang bahwa ingin sekali semua developer koinnya itu udah stable coin. Semua yang membuat koin, baik itu BNB dan sebagainya, semua mereka sama mengharapkan harga koin mereka itu stable. Tetapi pasar tidak bisa seperti itu, karena tergantung daripada user, holder, ataupun bahasa kita pionir ya. Nah, untuk mengakali mendapatkan posisi stable price nantinya ya, kemudian ekosistemnya berjalan, sirkulasi koin ya. Nah, di sini bahasa sirkulasi kita pahami juga. Sirkulasi koin di sini adalah tentunya bukan hanya sebatas transfer mentransfer begitu saja. Ya kalau cuma sebatas sirkulasi transfer mentransfer kan gampang. Satu orang punya 100 handphone, kita transfer aja antar 100 itu udah mulai udah terbilang sirkulasi loh. Nah, tapi di sini adalah sirkulasi di mana itu menjadikan sebuah ekosistem yang ada segi manfaatnya gitu loh. Seperti macamnya barter. Ini kan kita diciptakan ini barter karena apa? Karena untuk menciptakan ekosistem dan sirkulasi koin jangka panjang. Akhirnya kenapa? Ketika ekosistem atau barter ini berjalan jangka panjang, maka koin stable harganya, price-nya, value-nya ya. Utamanya adalah untuk saat ini kita membangun sebuah value. Yang dibangun itu adalah value. Ada yang makanya ketika dikaitkan dengan KYC, nah ini nggak masuk teman-teman, nggak masuk. Kalau misalkan KYC dipermasalahkan, kalau untuk saya pribadi ya berpandangan bahwa KYC ini justru penting. Kenapa? Tujuan akhirnya ini yang saya ceritakan tadi, tujuannya adalah stabilnya sirkulasi, adanya barter, nanti di exchanger pun sama. Ya, yang melakukan transaksi bukan hanya satu orang. Kalau misal hanya orang itu dengan menggunakan 10 komputer tanpa KYC, kalau sistemnya seperti itu, apa yang terjadi? Saya yakin jangan kata stable coin, yang ada anjlok harganya. Karena kenapa? Karena didominasi. Jadi pionirnya sedikit karena didominasi. Sementara jumlah koin misalkan sekian, jumlah node-nya hanya dikuasai sebeberapa gelintir orang. Tetapi kalau dikunci, ini adalah kunci sebetulnya. KYC ini adalah kunci. Ketika dikunci dengan adanya KYC, tidak bisa satu orang punya ganda akun. Ini yang harus dipahami teman-teman. Bukan serta-merta artinya, maaf, saya bukan membela tim Kortap, tidak. Tapi artinya adalah ketika kita berpikir positif, fungsionalnya yang harus kita pahami ya. Jadi bukan serta-merta ini nanti tidak dimanfaatin ya kan, digunakan yang tidak benar dan sebagainya. It's up to you lah bagaimana kamu berpikir. Tetapi pada prinsipnya yang saya pahami adalah penggunaan KYC ini ya. Nih maaf nih teman-teman, sebelum saya lanjut ya, jadi saya membahas masalah KYC karena ada beberapa yang harus dijelaskan juga. Jadi nanti untuk masalah pokoknya ya nanti kita lanjut. Nanti ini kita selesaikan KYC dulu. Jadi gini teman-teman ya, kita lanjut. KYC ini artinya adalah mempatok satu orang satu akun, selesai. Ketika di keluarga itu ada 3 akun, ada 3 orang boleh memiliki 3 akun, satu orang satu. Karena berdasarkan real data human. Bukan berarti untuk dijual, tetapi untuk menjaga bagaimana bahwa ini itu migrasi koinnya betul kepada banyak orang, bukan hanya dikuasai satu orang. Oke, paham ya sampai situ. Jadi
Saya rasa kalau mempermasalahkan itu ya maaf-maaf, banyak aplikasi lain, banyak project-project lain yang menggunakan hal yang sama untuk melok posisi di situ. Itu mengunci namanya. Gitu teman-teman ya. Jadi jangan asal suudzon ya, jangan asal suudzon bahwa ini apa segala macam bahaya, itu kan baru praduga bahaya. Tetapi kalau kita paham basicnya, fundamentalnya project ini, tujuan akhirnya project ini, saya rasa it's real, it's right, true, benar-benar betul. Langkah ini sempurna. Kendati pun masalah data kita itu buat pengajuan ke tingkat dunia pun untuk approve-nya masuk ke listing bursa, why not? Kenapa enggak? Artinya ada bukti di Palper ini bahwa ini loh user kami. Ada 50 juta, Anda enggak ACC masuk ke listing, misal seperti itu. Masuk ke listing, ini usernya. Kita punya masa, kita punya apa namanya? Punya sirkulasi, kita punya ekosistem. Nah, ini membantu justru mendapatkan nilai posisi tinggi ya. Seperti itu teman-teman. Jadi apa namanya, yuk kita cobalah belajar sama-sama. Jadi tidak asal setiap apapun itu yang menggunakan data kita selalu dicap negatif. Jangan seperti itu dulu ya. Jadi artinya apa? Artinya kita pahami dulu proyeknya betul-betul, pelan-pelan, santai kita pelajari ya. Artinya toh ini pun tujuan akhirnya adalah ketika bicara ada asumsi memang ini uang digital, ini masuk ke listing bursa kripto, ada dua tipe itu. Saya kemarin di video sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa di white paper jelas, silahkan dibaca teman-teman. White paper, klik white paper ya. Di aplikasi itu klik white papernya itu di scroll ke bawah, paling bawah alinea terakhir, silahkan dibaca. Arahnya kemana ini project? Gitu loh. Jadi nggak usah tuh memperdebatkan bahwa ini uang digital, ini cryptocurrency. Itu di white paper ada jawabannya. Oke, saya bilang lagi sekarang ya. Arahnya adalah ini tetap ke listing bursa kripto, teman-teman. Ya, saya meyakini itu. Ini bukan menjadi uang digital. Itu asumsi yang lain mungkin ya. Tapi kalau untuk menjadi uang digital, ini proyek saya rasa mungkin baru rampung sekitar 2-3 tahun lagi baru selesai. Tetapi kalau kita bicara ini ke listing bursa kripto, akhir tahun ini pun bisa jadi selesai dan kita akan menikmati hasilnya. Seperti itu teman-teman. Karena kenapa? Utility, ekosistem dan data sudah real semua, sudah selesai semua, sudah mendukung semua. Makanya ini selanjutnya akan saya jelaskan, kendati pun ekosistem daripada Pionir yang membuat marketplace dan lain sebagainya tidak ada, ini sebenarnya Pi Network sudah punya sendiri dan ratusan gitu loh, ratusan company, ratusan perusahaan yang siap menggunakan berafiliasi dengan Pi Network ini. Nanti ya kita coba cek. Jadi saya sekali lagi saya mohon maaf, bukan mau membela tim core, bukan berarti saya fanatik, tidak. Karena gini, kenapa saya bilang saya tidak mau dikatakan fanatik? Artinya muhasabah dari channel ini saya sudah tulis di cover bahwa teknologi semakin tinggi itu tanda akhir zaman, teman-teman. Jadi saya sama yang dekat ya, teman-teman dekat kadang suka ngobrol gitu. Yang sifatnya digital ya, ketika kita punya aset besar di digital, itu jangan serta-merta 100% mempercayakan penyimpanan kita di situ. Ya, baiknya kita siapkan. Kita misalkan ada satu daerah ya, atau misalkan kita punya kampung, di situ kita punya ternak, di situ kita punya kebun, ya, di situ punya buat perbekalan hari tua, itu lebih baik. Seperti itu. Namun untuk saat ini dengan perkembangan teknologi ya, ini adalah peluang untuk mendapatkan itu gitu loh teman-teman ya. Ini adalah jalan. Ini adalah alat. Jadi bukan tujuan akhir ini. Ini adalah perantara, jembatan kita, alat kita ikhtiar melalui ini ketika kita dapat free money, uang gratis. Nah, dapatkan itu bagaimana? Misalkan ikutin proyek ini sesuai regulasi yang ada, sesuai regulasi yang diciptakan. Nanti hasilnya kita coba aplikasikan kepada apa yang kita tuju. Misalkan kita punya ternak, kampung dan sebagainya, rumah, kendaraan dan sebagainya, kita udah siap, udah posisi perbekalan udah oke. Nah, di sanalah destinasi kita. Tinggal
benahi ibadah kita. Seperti itu, sebetulnya simpel-simpel aja gitu loh. Jadi kalau belum apa-apa berbicara ini apa segala macam ya, maaf, saya kayaknya terlalu melebar nih teman-teman ya. Oke lah, itu next lah ya. Nanti kita lanjut aja. Itu tadi masalah KYC sudah selesai. Saya pikir kenapa menggunakan data dan nggak perlu khawatir ya, pemahamannya seperti itu. Kemudian kita lanjut ke materi saja. Dan ini kenapa saya tampilkan sebuah hotel. Ini hotel di Malaysia teman-teman ya. Ini hotel namanya P Hotel. Ya, jadi dari pandangan jauhnya seperti ini. Kemudian ini kamarnya, ya ini hanya ini aja teman-teman. Sebelum kita bahas masalah keterhubungan daripada StarX, ini adalah intermezzo dulu, ya, info yang lain dulu, ya nggak apa-apa ya. Saya kan biasa begitu ya, kita kasih info yang lain-lain dulu. Nah ini kamarnya, kemudian nah ini jarak dekat ya, moto bangunannya, gedungnya ini di Malaysia. Nah ini jelas kan P Hotel. Kemudian ini aquanya ya, aqua hotelnya sudah branded daripada Pai Hotel ya. Nah dan ini ada di nomor 2 Jalan Hos Jalan Pirasami 30300 Ipoh Malaysia. Jadi kenapa saya kasih tahu ke teman-teman, barangkali teman-teman ada yang mau mampir ke sana ketika ada rezeki main ke Malaysia, inilah yang kita bisa singgahi, dibayar dengan Pai. Full 100% bayar dengan Pai teman-teman. Oke ya, mudah-mudahan teman-teman bisa mampir-mampir ke sana ya. Nggak masalah lah, hangout dikit lah ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada dari P Chain Mall Internasional. Nah, di sini our mainnet website ini di Indonesia juga nanti ada kok. Jadi ini sama, artinya adalah untuk websitenya itu tidak pakai www awalnya ya. Di di P browsernya itu langsung aja ketik pchainmall.com. Nah itu maka akan keluar, tapi tidak bisa akses untuk saat ini katanya. Jadi tunggu saja tanggal 25 Agustus. Artinya masih di blok ya, masih dipersiapkan segala sesuatunya. Tanggal 25 kita bisa akses. Ini server update adalah ada 800 yang sudah terakselerasi ke node itu komputer. Jadi artinya adalah ada 800 vendor. Kalau satu vendor satu server. Tetapi kalau satu vendor menggunakan 2 server atau 3 server, mungkin di bawah 800 jumlah vendornya. Tapi kita nggak tahu. Tapi artinya ini adalah sudah terkoneksi ke 800 akselerasi node ya untuk servernya. Jadi ini bukan angka kecil teman-teman. Artinya apa? Ketika satu vendor menggunakan satu server, berarti ada 800 vendor yang siap melayani Pioneer. Luar biasa ya. Oke lanjut. Nah ini informasi selanjutnya lain lagi, nggak masalah teman-teman ya, supaya kita bisa melihat dari berbagai sisi dan berjaga-jaga dari berbagai sisi. Ini Be Careful Pioneer dari Pindikat Cindy. Ini hati-hati para pionir katanya. Ini ada get free, kalau ada iklan seperti ini ya. Dapatkan Pi gratis, dapat KYC, dapat kecepatan nambang Pi, klik di sini katanya. Nah ini link ini jangan, berbahaya. Ini katanya informasinya di sini adalah hacker. Jadi ketika shortcut ini atau link ini kita klik, maka nanti akan teretaslah handphone kita. Mungkin isi data segala macam mereka sudah setting ya. Artinya ketika ada ini silakan di screenshot, disimpan. Ketika ada link apapun itu jangan asal klik teman-teman ya. Karena kenapa? Saat ini adalah masa tenang 2 minggu sampai tanggal 25 ini rentan teman-teman. Banyak penyerok, banyak penipu, banyak semakin menggila. Artinya apa? Lebih baik kita silent, keep silent, diam saja dan tunggu kabar yang pasti-pasti saja ya. Jangan asal klik, jangan asal tergiur. Artinya apa? Banyak penipu motif atau modus berbagai hal, baik itu dari bidang apa ya. Intinya hati-hati. Lebih baik kita tanya dulu, jangan sok tahu ya, atau cari data sendiri. Kalau memang kita malu bertanya ya kita tanya sendiri. Kalau kita bertanya dan nggak dapat jawaban, mungkin orang tersebut yang menjawabnya lagi sibuk, ya kita cari data sendiri bagaimana caranya ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Nah dan ini luar biasa sekali. Di sini mapping was launch ya. Mapping itu pemetaan sudah launching ya. And the ecology was launched in August, dan sudah launching di Agustus dan September tanpa support ekologi. Ya, over mapping user will bring too many unknown risks. Jadi tanpa support ekologi, pemetaan pengguna itu akan terbawa kepada risiko yang tidak diketahui. Makanya mapping itu butuh. Ya, makanya ini mappingnya ini Agustus September launching. Makanya mereka bergembira seperti ini.
ini banyak yang mengangkat di grup bahwa di Twitter juga banyak yang membahas foto ini karena dari reaksi beliau-beliau ini sungguh seperti orang yang benar-benar freedom, kebebasan. Mereka sudah puas dengan hasil karyanya seperti itu teman-teman ya. Nah, jadi intinya kita berpositif bahwa ini adalah pertanda baik buat kita ya. Mudah-mudahan artinya apa? Pernah saya membaca artikel daripada Nicholas ini, tujuan dia kenapa menciptakan ini, menciptakan itu sebenarnya bagus sih. Salut lah intinya. Kalau otak saya juga nyampe seperti beliau ini, waduh, saya ingin sekali seperti itu. Jadi tujuannya memang mulia, ya. Tapi ya bagi yang tidak percaya kan apaan gitu, mulia-mulia apaan pret kan gitu kan. Ah udahlah, yang kayak gitu-gitu next ya. Skip aja. Ini jujur saya baca artikelnya luar biasa. Tujuannya mulia bagi masyarakat awam ya, masyarakat umum pada pada target-target dia, bahwa dia ingin sekali mengangkat, kalau mungkin bahasa kita, perekonomian derajat martabat daripada orang biasa ya, seperti itulah kurang lebih ya. Tapi ya kalau ketemu dengan orang yang negatif, empret katanya ya gitu. Oke lah, lanjut teman-teman. Lanjut aja. Nah, ini P-Chain Mall Indonesia Official. Web mainnet kami adalah Nah, ini yang tadi saya bilang. Jadi nggak usah pakai www ya teman-teman ya. Kliknya aja langsung pchainmall.com di P browser. Oke? Nah, ini ya. Jadi tanggal 25 Agustus. Oke, lanjut. Nah, ini dari P-Chain Mall International juga di sini bahwa ada kontak yang dirilis, yang dikasih tahu sama dia bahwa ini adalah regionalnya. Untuk P-Chain Mall regional itu negara masing-masing. Jadi ada kepalanya, ada leadernya, pimpinannya. Dan ini telegramnya. Jadi teman-teman untuk Indonesia mana misalkan? Ini Indonesia ada namanya MR Takarai, namanya @MR Takarai. Silahkan ini di telegramnya disimpan untuk telegram alamat akun telegramnya ini, supaya ketika ada apa-apa kita bisa konsultasi langsung. Seperti itu teman-teman ya. Jadi ini datanya silahkan. Oke, saya besarin. Nah, ini kan ada global umum ya, Vietnam, Hong Kong, Cina, Nigeria, Indonesia, Togo, Malaysia, Ghana, Filipina, banyak lah. Setiap negara ada, dan ini grupnya. Ya, ini grup telegramnya. Ini telegram pribadinya maksudnya ya. Nah, ini yang leadernya. Nah, ini grupnya. Jadi ini screenshot aja silahkan. Nah, oke, saya kasih jeda. Nah, ini silahkan di screenshot, disimpan baik-baik, bahwa ini adalah ketika ada kendala atau apa, kita bisa minta bantuan di informasi di grup atau langsung chat pada leadernya. Oke teman-teman ya. Oke, lanjut. Nah, ini untuk P81 teman-teman, shopping mall. P81 ini memberikan cuitan informasi bahwa mereka ini sedang memperkuat proteksi daripada keamanan platformnya, dengan dia mengurus daripada platformnya itu menggunakan, didaftarkan ke USDMCA. Ini saya nggak tahu USDMCA ini tingkat security-nya itu bagaimana, teknisnya seperti apa saya nggak tahu. Tapi yang jelas di sini ada beberapa, kalau saya lihat memang jika DMCA terverifikasi artinya memang sudah dilindungi sama DMCA ini. Nah, DMCA ini saya juga belum sempat searching ya, DMCA ini dia tingkat keamanannya itu tingkat apa dan dari mana. Nah, tapi di sini ada proteksi level 1, database, akun yang dilindungi, kemudian domain, kepemilikan. Nah, ini semua dilindungi sama DMCA. Jadi artinya adalah P81 ini menginformasikan bahwa kita menggunakan platform dia itu nantinya aman. Ya, seperti itu. Dan ini diinformasikan juga akan launching bulan Agustus September ini. Agustus akhir awal September insya Allah. Ya. Oke, kita lanjut. Kemudian ada P-News ya. Nah, ini informasi dari Nicholas Kokali sendiri, bahwa ini saya langsung Indonesiakan saja. Saya kasih gambaran intinya saja bahwa KYC untuk anak di bawah umur itu akan segera dirilis ya, dan ini akan dipandu oleh orang tua di sini. Nah, di sini ada the parents/guardian passes KYC and approve their child to does KYC based regard. Jadi sama orang tuanya untuk masalah KYC nanti. Jadi teman-teman bagi yang punya handphone anaknya 1 atau 2 kemudian dipakai mining, nggak usah khawatir itu akan hilang.
ya. Kemudian ada yang salah masukkan, misalkan miningnya anak dimasukin KTP-nya orang tua atau terbalik. Nggak usah khawatir, itu ada yang namanya edit, nanti edit data dan lain sebagainya, toh nanti terbaca ya. Oke teman-teman, kita lanjut. Intinya ini buat anak-anak, kita nggak usah khawatir, sudah sedang dipersiapkan, akan rilis. Oke, kemudian ini dari Pindiket CD. Nah, Pindiket CD lagi. Ini Nicholas Kokalis submitted katanya. Submitted itu masukkan ke GitHub untuk ledger walletnya Pi ini dengan apa? Dengan nomor, bolehlah di sini dikatakan nomor 314159. Tapi apa? Tepat sekali teman-teman. Lihat, 314.159 ini Pi. Sementara yang lain ada yang lebih besar juga nih. Angka-angkanya ada yang lebih besar juga. Apakah itu pengaruh daripada value atau apa di GitHub ya? Tetapi artinya kalaupun memang itu tidak untuk patokan daripada value Pi ini bisa dijadikan apa namanya? Memang awal daripada kode untuk pendaftaran Pi-nya ini terdata di GitHub ya. Sementara padahal teman-teman, GitHub itu sendiri, Nicholas sendiri yang punya sumbangsi daripada penggarapan pembuatan dari GitHub itu, gitu loh teman-teman. Makanya saya bilang kita carilah informasi dari sana sini. Nah ini GitHub ini sebenarnya Nicholas sendiri juga yang ada kontribusi di sana untuk pembuatan GitHub ini. Jadi ya gimana ya, intinya circle ya, circle itu yang bulatan, lingkaran lah intinya. Dia lagi ke Nicholas, lagi ke Nicholas. Memang mau nggak mau, ini project kan bukan project mandiri dan sendiri baru lahir yang dia indie gitu loh, bukan. Tapi ini udah senior, mereka sudah punya ekosistem sendiri, tanpa ada marketplace pun mereka sudah punya. Kita lihat nanti ya. Oke lanjut. Nah ini dia. Oke kita baca ya. Ini dari websitenya kemarin yang saya buka kemarin itu di video sebelumnya. Ini lanjutan ke bawahnya. Nah, ini sejak 2017, Nicholas Kokalis mengkonfirmasi bahwa StarX sedang memperluas platform akselerasi blockchain-nya sendiri. Jadi StarX ini dia menggunakan teknologi blockchain ya, ciptaan daripada Nicholas sendiri, di mana semua proyek inkubasi StarX akan menjadi bagian dari platform. Ya, di masa depan, Pi Network akan menjadi mata uang virtual yang dibuat untuk ekosistem StarX. Jadi artinya apa? Di masa depan itu Pi Network ini akan menjadi mata uang virtual. Artinya di sini gini, ini bahasa, ini kata ini udah bisa jadi pro kontra lagi nih. Mata uang berarti nggak bisa tuh diterima di tiap negara. Mata uang segala macam bla. Kadang kala mata uang, bahasa itu boleh kita kan mata uang. Tetapi saya pengen tanya, ketika kita mengucapkan mata uang, apakah yakin isi otaknya itu mata uang? Oke lah mata uang virtual, mata uang digital, tetapi pada prinsipnya bisa dikatakan itu yang dimaksud cryptocurrency. Seperti itu, bukan hanya mata uang virtual atau mata uang digital, berarti mata uang itu udah mengkotak-kotakan sebetulnya. Dan itu akhirnya apa? Sok tahu gitu kan. Kita mengetahui lebih daripada otak dia gitu kan. Seperti itulah intinya. Jadi gitu teman-teman. Jadi Pi Network ini akan menjadi mata uang atau sebagai alat lah intinya, sebagai alat pertukaran atau pembayaran di ekosistemnya StarX. Ini awalnya nih 2017 ini ekosistemnya StarX sebenarnya. StarX ini banyak loh. Jadi afiliasi dia aja sampai 700 perusahaan StarX ini. Jadi wajar kalau misalkan kita sekarang marketplace nggak ada satupun yang tercipta dari pionir, buat dia nggak masalah. Orang Pi Network StarX aja banyak kok perusahaannya. Iya kan? Dia tinggal ciptakan mata uang ini masuk. StarX kan milik dia sendiri, tinggal gunakan mata uang itu untuk transaksi dengan yang lain. Itu luar biasa. Kenapa enggak antar perusahaan? Why not? Maka akan terciptalah koin baru, cryptocurrency, ketika memang itu ada transaksi antar perusahaan di ruang lingkup ekosistem StarX misalkan. Ya toh? Nah, gitu loh. Jadi intinya tidak serta-merta. Oke, kita lanjut aja lah biar nggak terlalu panjang. Nah, ini saya buka situs StarX ya, resmi nih. Resmi ya, starx.com. Coba Anda lihat. Celebrating, nah ini untuk selebrasi 10 tahun ya, Stanford. Nah, ini partnership dengan Stanford. Ya, ini partnership dengan Stanford diantaranya ada apa? Ini banyak sekali teman-teman. Termasuk Live 360. Ini saya pernah pakai juga ini. Sorry. Saya pernah pakai juga ini Live 360 dan ini bagus. Kenapa bagusnya? Ini ada di misalkan istri
download ini, anak download ini, saya download ini. Dua-duanya diaktifkan dan disambungkan. Jadi ketika saya pergi kemana, istri tahu, anak pergi kemana, orang tua tahu, ataupun orang tua pergi kemana, anak tahu. Saling memantau posisi di mana, jarak berapa, persisnya di mana, live semua. Nah ini bagus ini buat keamanan ya, keamanan daripada keluarga. Tujuannya ke sana. Nah ini saya pernah pakai, saya pernah gunakan, dan ini bagus dan real time ya, real time. Jadi ini adalah salah satu produknya daripada atau afiliasinya daripada Stanford. Siapa yang menggarap ini semua beberapa ya, ini di apa namanya, afiliasinya daripada StarX juga teman-teman ya. Nah ini Lime juga saya pernah buka-buka juga ya. Kemudian apa lagi? Ini apa nih? Ada The V Club ya. Banyak pokoknya teman-teman. Ini brand-brandnya. Kemudian coba nanti ada lagi ya teman-teman ya. Ada lagi ya. Ini salah satu buktinya dulu kita lihat. Ini talent, bukan talent. Ini adalah masih di sorry. Ini basis star.com. Di sini support by Stanford. Lihat teman-teman. Nah ini situs resmi loh. StarX. The StarX Experience, pengalaman StarX, as we know, yang kami tahu, US Develop telah dikembangkan sekitar 7 juta lebih grand founding from. Nah ini investasinya 7 juta lebih dari Stanford University, 7 juta dolar bro, gitu loh. Dan Stanford apa ini? Dan Stanford Health. Ini Stanford Health ini adalah semacam kayak rumah sakit ya, namanya Stanford Health, yang memang afiliasi daripada Stanford University ya. Kemudian di sini ekosistemnya di sini. Nah, community start organization will be sufficiently profitability apa ini StarX itself. Intinya oke lah. Intinya ini adalah bukti daripada keterlibatan Stanford, StarX. Nah, kemudian customer network. Nah, customer network ini customer network, jaringan customer daripada StarX ya, milik Nicholas ini 700 customer lebih. StarX has nih sudah memiliki 700 lebih company, perusahaan, dan 1.300 founder. Founder itu adalah sebagai penemu daripada bisnis ya, penggagas daripada bisnis itu 1.300, belum ini 700. Wow, gile, luar biasa gitu kan. Nah jadi apa namanya, data-data ini tolonglah teman-teman juga nggak, jadi kita nggak asal gitu loh. Kita makanya saya penasaran, ceklah langsung yang situs resminya, bagaimana penjelasan di sana ya, seperti ini teman-teman ya. Kita lihat. Nah ini StarX salah satu partnernya, gold sponsor, ini sponsor utama Stanford University, Stanford Healthcare, Daikin, LG, CL Bearing. Nah ini kemudian signature sponsor tahap keduanya dari tahap utama. Ini ada Amazon ya, Penwich ini kalau nggak salah di segi finance ya. Ini juga bank. Nah ini Star Engine, ini untuk kayaknya ini ya, apa namanya, semacam kayak browser ini. Kemudian innovation sponsor inovasi, ini ada Total. Nah ini ada bank juga, Bank Sumitomo. Jadi banyak teman-teman, luar biasa. Nih lihat nih, ada AstraZeneca yang kemarin membuat antivirus ya. Kemudian Zendesk, Startup, Mercury. Wow, ini perusahaan-perusahaan besar dan banyak yang masuk di kita juga. Seperti Bank Sumitomo itu tadi, itu ada juga kan di kita. Kemudian banyak teman-teman. Nah ini ada, kalau nggak salah Google Cloud, mana ya Google Cloud ya. Oh ini dia. Ini Google Cloud juga ada. Nah ini bukan perusahaan cek-cek, GitHub. GitHub juga ini afiliasinya daripada Stanford dan StarX ya, GitHub. Kemudian apa lagi yang terkenal lah ya, ini banyak teman-teman. Jandy Health nih pernah saya lihat. GoDaddy juga nih pernah, teman-teman ada yang tahu GoDaddy? GoDaddy memang ini adalah sebuah jasa atau server untuk pembuatan sebuah website ya. Di sini ini terkenalnya server yang memang menampung daripada pembelian domain dan penyimpanan data server. Jadi dia bergerak khusus di pembuatan atau penciptaan website ya, baik itu buat per orang atau perusahaan. Di sini di GoDaddy. Wow, luar biasa ini. Indiegogo perasaan kalau nggak salah pernah ini deh. Oke lah, lanjut aja. Nah ini kita lihat, ini yang ingin terakhir yang akan kita bahas adalah ini percakapan daripada ada teman kita yang memberikan translate menggunakan alat bantu ya, mesin penerjemah.
daripada percakapan video ini. Tapi video ini hanya pendek saja, tidak sepanjang percakapannya. Tapi ini nggak apa-apa buat gambaran seperti ini teman-teman ya. And some non-traditional investors in early stage funding. So with that, I'm going to turn it over to the panel, and I'll just let them introduce themselves, and maybe as you're introducing yourself, just talk a little bit about when and how you got interested in cryptocurrency. Nah, ini tolong dibahas tentang cryptocurrency katanya dari Nicholas ini ya. I was one of those people who lost money on Nah, ini dia bilang dia salah satu orang yang kehilangan banyak uang katanya. Jadi terpuruk lah, pernah terpuruk lah. In Japan. Dia menciptakan cryptocurrency. Nah, ini teman-temannya juga afiliasi dari Stanford katanya. Berafiliasi satu sama lain kata dia. StartX. Nah, akselerator dari community, komunitas akselerasinya dengan StartX ini yang lain semua juga. Nah, ini dia. I'm Shane Walker. I'm a entrepreneur, but I was again part of the Stanford StartX program. Nah, dia juga lahir daripada Stanford, katanya StartX dulu. Perusahaannya ini adalah di bawah naungan Stanford juga. Kawan dia juga. So it was a non-profit at its core, but these guys actually helped form that 10% fund you guys see at YC. Stanford, these guys made that possible and then it's just blown up. So I got in right. Jadi dia menceritakan bahwa afiliasi yang terjadi antar mereka ini ya. Nah, ini yang ke apa namanya? Ini Amazon kalau nggak salah ini ya, yang itu Amazon. Nah, ini afiliasi mereka juga afiliasi dengan aturan bahwa 10% larinya ke Stanford seperti itu. Jadi perusahaan-perusahaan kesuksesan yang mereka dapat itu 10% nanti afiliasinya lari ke Stanford seperti itu. Karena memang kampus mereka ini, Stanford itu menggunakan tipe atau metode lelang. Jadi ketika ada project bagus nih dilelang ke mahasiswanya, siapa aja yang mau ngambil project ini. Misalkan lelang itu artinya kalau di sana patungan ya. Jadi kalau misalkan ada 10 mahasiswa mau project itu, ya udah 10 mahasiswa itu patungan. Nah, tetapi dimonitor sama Stanford, dibantu dana juga sama Stanford ya. Jadi project itu sudah siap, sudah ada, kemudian projectnya sudah sudah mappingnya udah oke, jadi tinggal mereka eksekusi dan dipantau sama Stanford. Itulah seperti itu ya. Jadi termasuk juga Pi Network ini. Pi Network mungkin ini afiliasinya juga ya, seperti itu. Tapi yang jelas di sini adalah lebih kepada kita mengacu ke StartX yang sudah besar ya. Oke. Kita lanjut. Oke, kita lanjut yang ini teman-teman. Yang kemarin video kemarin kan baru sampai sini ya teman-teman ya. Nah, ini halo selamat malam. Berikut adalah beberapa jawaban tentang investor Pi Network. Percakapan sudah saya translate tanpa satupun yang saya kurangi. Jadi nggak diedit sama dia, sejadinya aja dah. Ini kalau siapa StartX dan startupnya, kemudian peran Amazon apa. Nah, ini di sini ada. Jadi pembicaraan ini mereka ini ada ya. Pembicaraan ini ada. Mereka bahas. Dan ini bagaimana Amazon, kemudian itu tapi di luar exchange dan Tesla ya, beda lagi itu. Jadi ini adalah circle-nya mereka. Jadi ruang lingkup afiliasinya mereka. Oke, kita coba lanjut baca. Ini artiin karena mesin ya. Ini bukan, ini ngaco ini. Memulihkan kata sandi Anda bukan. Kemudian ini dari sini mungkin ya. Pi terutama digunakan sebagai alat pembayaran ya. Pi Network sendiri adalah sebuah bank, dan Pi adalah alat pembayaran yang dilakukan oleh perorangan maupun perusahaan, teknologi maupun perusahaan. Teknologi yang mendasari Pi adalah blockchain publik dan tingkat ekologis di Pi sangat kaya. Mereka dengan aman nih, saya juga sebenarnya baru baca nih teman-teman. Jadi intinya yuk kita pahami sama-sama bahwa bahasa apapun itu tidak diartikan letterlock ya. Maksudnya letterlock itu sesuai dengan kata, arti kata tidak, tetapi kita harus menerjemahkan daripada project tujuannya seperti apa dan proyeksi realnya seperti apa ya. Jadi kita baca aja tetapi jangan diartikan letterlock. Seperti ini tadi. Ini akan jadi debatan ini, Bang. Pi itu bank. Oh, jadi masalah kok Pi jadi bank segala macam. Bank kan harus uang fiat segala macam. Nah, ya karena letterlock mengartikannya, teman-teman. Oke, kita lanjut. Mereka dengan aman menerima pembayaran dalam Pi. Ada bank yang bisa bekerja sama yang tadi, makanya kan ada beberapa afiliasinya, ada bank Samimoto ya tadi, kemudian bank ada beberapa bank lah, ada 3 kalau 4 bank kalau nggak salah.
ya. Ada bank yang bisa bekerja sama sebagai alat pembayaran untuk sirkulasi. Nah, ini untuk sirkulasi, ada bank. Jadi mereka sudah siap ekosistem di luar pengetahuan kita sebetulnya. Pi dimulai dari nol untuk mengurangi risiko hukum. Makanya nol sampai sekarang nggak ada harganya. Ini jadi perdebatan. Pi kan nggak ada harganya, woi. Pi kan nggak ada nilainya, woi, kata dia kan gitu. Segera sadarlah katanya kan gitu. Pionir-pionir bego katanya kan gitu kan. Banyak tuh yang pakai bahasa-bahasa ini. Ya gimana ya, bingung saya. Makanya udah biarin lah. Saya dibego-begoin juga nggak masalah kok, nggak rugi, udah biarin aja. Habis bingung nggak? Ya memang tahapannya begitu gitu kan. Oke bro, kita lanjut. Pi dimulai dari nol untuk mengurangi risiko hukum, ya. Namun teman-teman, Pi saat ini prihatin dengan keuntungan langsung mereka, yaitu harga Pi, dan mereka jarang memperhatikan masa depan Pi. Gitu. Nah, di sini masa depan Pi. Ini apa maksudnya? Saya juga baru baca ini. Satu, hubungan antara StarX dan jaringan Pi. Nih, Amazon Pi adalah ruang ekologis. Tuh kan? Jadi gini maksudnya ini kali ya, dimulai dari nol. Namun teman-teman, Pi saat ini prihatin. Maksudnya prihatin itu karena masih nol kali gitu ya. Seperti itu ya. Mereka yaitu harga Pi dan mereka jarang memperhatikan masa depan Pi. Jadi maksudnya artinya adalah saat itu mereka sebelum adanya terciptanya ekosistem marketplace seperti sekarang ini memang masih prihatin karena memang belum ada real transaksi, jadi masih nol gitu loh. Nah sekarang kita bahas masalah hubungannya. Hubungan antara StarX dan jaringan Pi, Amazon Pi adalah ruang ekologis dengan kapasitas super besar dan banyak tingkatan. Jadi kalau saya bilang, seperti saya bilang tadi, kalaupun memang tidak tercipta adanya marketplace, ekologi mereka sudah ada, udah siap gitu loh. Pi adalah organisme hidup, ya. Karena itu adalah organisme hidup, ia membutuhkan darah untuk sirkulasi. Jadi si Pi ini bisa dijadikan sirkulasinya di Amazon, bisa di StarX, di perusahaan-perusahaan besar, dan kita hanya cuman menonton. Nah, kalau untuk saat ini bukan hanya menonton, menikmati kita karena kita miner. Gitu loh, teman-teman ya. Nah, jadi Amazon dapat mendukung pembayaran Pi di masa mendatang, ya. Amazon dapat mendukung pembayaran Pi di masa mendatang. Luar biasa kan? Ini dari ini. Jadi makanya kalau yang nggak percaya Amazon kan perusahaan besar, mana mau ke sama Pi, pakai Pi kan gitu. Ada itu yang bilang begitu. Masya Allah. Nggak, ya gimana ya, bingung saya juga. Ya udahlah, yang penting saya sampaikan informasi. Tidak ada niat bahasa saya sebenarnya, jujur nih teman-teman ya. Saya boleh jujur ya. Jadi saya kalau menggunakan bahasa edukasi berat buat saya. Karena harusnya saya sebagai tenaga pengajar, saya tenaga ahli gitu. Saya kan bukan tenaga ahli, tapi saya di sini sharing lah ya. Jadi saya sudah sharingkan seperti ini, kasih informasi seperti ini, masih aja video saya kan sebenarnya dari kemarin-kemarin itu saya coba berusaha bantu bedah semua gitu loh. Step by stepnya satu-satu. Cuman ya makanya saya juga nggak enak gitu kalau terlalu panjang, kadang-kadang suka nggak enak juga. Takutnya jadi malah YouTube malah ini apa namanya ngabisin kuota gitu kan. Nah, jadi ya saya juga ya sudahlah, yang mau saja coba dapat informasi ini gitu kan. Nah, kemudian selama pengguna Pi cukup banyak karena Pi menggunakan Amazon CDN dan beberapa server juga. Nah, coba dengerin ya, saya nggak perlu ngulang nih. Ini luar biasa ini. Menggunakan server Amazon, Nicholas menjabat sebagai eksekutif di StarX. Menurut situs resmi StarX, Amazon juga merupakan sponsor. Lihat di mitra StarX. Yo, come on baby, iya kan? Pi Network, siapa sponsornya? Kalau dibilang StarX dan Amazon bukan sponsor, I don't think so, brother. Ya, Nicholas telah berulang kali menggunakan Amazon sebagai metafora. Semuanya diucapkan di depan umum selama Pi. Nih, jadi selama Pi itu dibuat sama dia sebenarnya udah mengatakan Amazon udah 5 kali katanya. Ya, udah umum selama berapa kali nih? Ada tadi telah berulang kali kata dia kan gitu. Bagi artikel tinjau artikel Pi, pembayaran platform aplikasi jaringan Pi akan memungkinkan aplikasi eksternal untuk mengintegrasikan Pi ke dalam opsi pembayarannya. Pembayarannya ini Amazon. Beberapa contoh pembayaran Pi meliputi sistem kode QR yang memungkinkan pengecer lokal menerima pembayaran Pi. Ya, situs lokal favorit Anda membuat tombol bayar dengan Pi baru. Suatu hari Amazon.com juga dapat membuat tombol pembayaran baru dengan Pi di situs web mereka. Makanya ada video kemarin
who know, siapa tahu, kata Nicholas begitu kan, siapa tahu Amazon.com akan menempelkan tombol pembayaran Pi-nya di websitenya seperti itu. Kemarin kan videonya. Padahal who knows yakin. Gitu loh. Kalau udah terbentuk ini ekosistem sekarang mendunia, masa iya Amazon nggak ngelirik? Masa iya Amazon nggak mau? Toh afiliasi dia juga, sponsor dia juga kan. Come on, thinking lah. Gitu loh teman-teman ya. Terlepas dari apakah tanggapan dari layanan pelanggan Amazon di bawah ini nyata atau Amazon di bawah ini nyata atau palsu, dukungan pembayaran Pi oleh Amazon bukannya tanpa alasan, gitu loh. Dukungan pembayaran Pi oleh Amazon bukan tanpa alasan. Alasannya apa? Setidaknya Nicholas pasti akrab dengan para eksekutif Amazon. Sponsor pertama untuk situs resmi StarX adalah Amazon. Salah satu dari 3 inkubator startup utama di dunia StarX dengan total nilai pasar 19 miliar dolar. Gila loh. Terjemahan dari gambar percakapan Mohamed Sahebaz ya. Layanan pelanggan, halo, nama saya Sahebaz. Saya senang membantu Anda hari ini. Pionir Pi, bolehkah saya tahu apakah Amazon dapat menerima cryptocurrency Pi di masa mendatang? Mohamed Sahebaz, layanan pelanggan, perkenan saya 2 menit sementara saya memeriksa Anda. Pionir Pi, terima kasih, kata dia. Kemudian layanan pelanggan, ya, Anda mungkin mendapatkan opsi di masa mendatang. Apakah ada cara lain yang mendapat saya bantu hari ini? Pionir Pi artinya di masa mendatang saya dapat memilih untuk menggunakan cryptocurrency Pi untuk membeli produk apapun di Amazon, bukan? Kata dia gitu kan. Nah, kemudian layanan pelanggan, benar. Jangan remehkan karir Nicholas sebagai CTO di StarX. Agar memenuhi syarat untuk berinvestasi di StarX, pendiri proyek harus merupakan alumni Stanford. Nah, memang udah aturan ya. Kalau bukan alumni Stanford nggak mau pasti. Ketiga pendiri Pi semuanya adalah alumni Stanford. Dan setelah Anda menjadi alumni StarX, Anda dapat meminta bantuan StarX seumur hidup Anda. Bahkan jika inkubator yang berpartisipasi dalam StarX gagal, Pi sepenuhnya memenuhi syarat untuk investasi StarX pada tahun 2019. Saya meneliti dan menemukan bahwa server Amazon CDN masih belum digunakan. Setelah Pi dalam pemeliharaan selama hampir 2 hari, saya kembali meneliti dan menemukan bahwa layanan Amazon secara resmi digunakan. Wah, iya kan? Fix ya, gitu loh. Yang berarti Amazon tahu persis berapa banyak pengguna Pi yang dimilikinya. Amazon tahu persis berapa banyak lalu lintas CDN yang dimiliki setiap server. Karena Pi menggunakan layanan Amazon sendiri, mereka pasti akan melihat lalu lintas CDN. CDN itu kayak semacam ini ya. Kalau nggak salah lupa saya, numerik, intinya numerik apa gitu, buat rekod rekod transaksi, dan berapa banyak server yang digunakan Pi sebelum Amazon ingin terhubung ke pembayaran Pi. Karena berbagai alasan, sangat mungkin Amazon akan mendukung pembayaran dengan Pi, tergantung pada jumlah pengguna Pi di masa depan. Jika ada 100 juta pengguna, maka koneksi ke Amazon tidak mengherankan. Penemuan baru dimulai sekarang dan akan ada lebih banyak wahyu di masa depan. Wahyu itu maksudnya inspirasi kali ya. Anda harus siap untuk teori-teori baru. 2 hari yang lalu, banyak Pi Mods mengumumkan bahwa puluhan ribu ekosistem siap dan menunggu untuk dibuka untuk pengujian. Jangan kaget melihat banyak ekosistem berbeda di lebih dari 200 negara di dunia muncul di Pi. Karena membangun ekosistem adalah hal yang harus dilakukan Pi. Dan itu ternyata sulit bagi yang lain, tidak untuk Pi. Pertukaran hanya bagian dari ekosistem Pi. Tentu saja informasi dari, nah ini alamat informasinya dari bitcoin/pinball/ ini alamat websitenya ya. Kemudian apalagi? Nicholas penuh percaya diri, apalagi nih. Nah ini soalnya ngertiinnya mesin ya ini ya. Jadi saya coba pilah-pilah dulu. Makanan membuka dan desain di Pi berikutnya adalah lautan bintang. Pengumuman tentang model light, oke. Dr. Nicholas, akankah Pi Network benar-benar memangkas produksi setelah Pi Mode? Insinyur pengembangan blockchain terbaik di Cina berbicara tentang Pi Hot News di Cina. Puluhan miliar aliansi Air Ambi lainnya dimulai. Oke. Oh, panjang sekali ya teman-teman ya. Mantap nih. Ya, oke lah. Ini saya rasa terlalu panjang ya teman-teman ya. Proyek jaringan Pi terlalu gampang. Ini saya kesimpulannya aja bahwa ini luar biasa teman-teman. Jadi artinya ini proyek bukan proyek kecil, proyek kebetulan, makanya kita bersyukur kita ditemukan dengan Pi Network ini.
kita insya Allah akan berubah bersama-sama, kita akan mendapatkan keberkahan bersama-sama. Sebuah perubahan besar tentunya akan menghasilkan mau tidak mau harus ada jutawan baru. Ya, kita positive thinking aja. Seperti itu teman-teman ya. Jadi intinya adalah yang bisa saya sampaikan kali ini bahwa untuk memastikan memastikan validitas StarX ini dengan Pi seperti apa, Amazon seperti apa. Jadi saya sudah jelaskan dari awal ya. Nah, dari sini saya sudah jelaskan ini situs resmi StarX-nya. Jadi teman-teman bisa bisa mencerna masing-masing ya. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat teman-teman. Artinya adalah kita nggak usah ragu, kita fokus. Biarkan orang yang tetap bersikukuh tidak mau menerima adanya lahirnya sebuah ekosistem ini. Nggak masalah, kita nggak dirugikan dengan mereka tidak mau sepaham dengan kita. Apa yang dirugikan? Nggak ada, kita nggak dirugikan dengan mereka. Kalau kita misalkan malah sakit hati atau segala macam, kitanya yang berarti salah mengartikan. Nggak usah, nggak perlu, nggak penting gitu loh. Kalau bagi orang-orang ada yang memang misalkan membego-begokan, membodoh-bodohkan, sudah biarkan saja. Ya, saya harap teman-teman sekali lagi yang tidak sepaham jangan dijadikan musuh. Itu yang saya titipkan. Ini apa ya namanya? Sebuah project itu ya punya circle sendiri, teman-teman. Punya komunitas sendiri. Yang di luar komunitas mereka tidak paham. Adapun yang masuk komunitas mereka belum paham, akhirnya mereka salah paham. Ya intinya kan begitu. Jadi tolong ya, sekali lagi saya harap teman-teman, yuk kita sama-sama menanggapi segala sesuatu hal dengan bijak aja ya. Oke, saya rasa itu aja. Mohon maaf video ini atas kepanjangan ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Salam sukses selalu, mudah-mudahan sehat selalu ya. Mohon doanya juga teman-teman. Saya sebenarnya masih batuk, ini cuma saya tahan aja. Masih pilek juga. Tapi saya bersemangat ingin kasih informasi buat teman-teman bahwa ini project layak buat diperjuangkan. Itu aja. Terima kasih teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.